Di tengah banyaknya orang yang merasa kecewa, orang yang merasa kemudian enggan menentukan pilihan kepada Prabowo karena ada sosok Fadlizon. Tapi tiba-tiba justru Fadlizon memposting sebuah foto Prabowo Subianto diapit oleh dirinya dan sebelahnya Rocky Gerung. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di tengah derasnya kritikan terhadap Prabowo Subianto terkait dengan fenomena Fadlizon, politisi Gerindra yang bisa dibilang adalah orang dekatnya Prabowo dan memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya Partai Gerindra. Itu fakta. Tetapi fakta yang lain bahwa Fadlizon dinilai bisa menjadi duri dalam daging, bisa menjadi penghalang untuk kesuksesan Prabowo Subianto di Pilpres. Bahkan banyak yang menilai, banyak yang mengatakan bahwa salah satu faktor kegagalan Prabowo Subianto diantaranya adalah adanya Fadlizon. Mengapa demikian? Karena Fadlizon dinilai orang yang dekat dengan kelompok ex-ormas terlarang, dekat dengan pentolan-pentolan FPI, kerap membela ormasnya dilarang oleh negara dan bahkan secara vulgar pernah mengatakan mengusulkan agar Densus 88 dibubarkan karena dianggap sebagai sebuah perwujudan Islamofobia. Kedekatan Fadlizon terhadap kelompok ekstremis ini dan narasinya yang menyerang Densus 88 adalah hal yang dinilai sebagai penghalang bagi Prabowo Subianto. Di tengah banyaknya orang yang merasa kecewa, orang yang merasa kemudian enggan menentukan pilihan kepada Prabowo karena ada sosok. Tapi tiba-tiba justru Fadlizon memposting sebuah foto-foto Prabowo Subianto diapit oleh dirinya dan di sebelahnya. Di tengah derasnya kritikan terhadap Prabowo Subianto terkait dengan fenomena Fadlizon, politisi Gerindra yang bisa dibilang adalah orang dekatnya Prabowo dan memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya Partai Gerindra untuk melaju dalam pemilihan presiden 2024. Nah, di tengah banyaknya orang yang merasa kecewa, orang yang merasa kemudian enggan menentukan pilihan kepada Prabowo karena ada sosok Fadlizon. Tapi tiba-tiba justru Fadlizon memposting sebuah foto Prabowo Subianto diapit oleh dirinya dan sebelahnya Rocky Gerung. Menurut saya hal yang bisa dikatakan adalah menantang terhadap statement suara-suara yang mengatakan tadi tentang Fadlizon sebagai penghalang atau duri dalam daging bagi diri Prabowo. Saya tidak tahu mengapa Fadlizon sanggup melakukan ini. Ataukah mungkin sedang ngetes terhadap sosok Prabowo Subianto, akan dirinya, akan eksistensi dirinya atas kritikan banyak orang itu. Ataukah memang dia tidak percaya bahwa sosok dirinya menjadi salah satu atau menjadi salah satu faktor penghalang bagi kesuksesan terpilihnya Pak Prabowo. Nah, apa yang dituliskan oleh Fadlizon atas foto yang dia unggah kemarin ini, belum lama, tanggal 25 April, berarti kan kemarin. Nih, dia menulis caption singkat, perlu caption judul foto ini. Dia menulis begitu, kemudian di bawahnya adalah foto Pak Prabowo didampingi oleh Fadlizon dan Rocky Gerung. Nah, konten saja cuitan dan foto yang dibagikan oleh Fadlizon ini mendapatkan banyak sekali reaksi dari netizen dengan komentar-komentar yang sangat pedas terutama terhadap Fadlizon dan Rocky Gerung. Saya mengatakan bahwa orang baik di tengah diapit oleh dua orang yang tidak baik. 7 fakta, tetapi fakta yang lainnya bahwa bisa menjadi duri dalam daging, bisa menjadi penghalang untuk kesuksesan Prabowo Subianto di Pilpres. Bahkan banyak yang menilai, banyak yang mengatakan
bahwa salah satu faktor kegagalan Prabowo Subianto diantaranya adalah adanya Fadlizon. Pokoknya sangat pedas. Kalau menurut saya, kalau Fadlizon mengatakan minta dibuatkan caption atas foto yang diunggahnya itu, menurut saya adalah capres yang diapit oleh dua orang parasit. Kalau caption saya begitu, dua parasit bagi Prabowo menjelang Pilpres 2024. Kalau caption saya begitulah ya, tidak terlalu kasar seperti netizen lain. Silakan Anda bisa menikmati betapa sadisnya, betapa kasarnya tanggapan netizen, komentar netizen atas foto tersebut, diapit dua tempat sampah dan lain sebagainya. Tapi kalau saya lebih cocok, lebih tepat parasit politik gitu ya. Ya, mengapa saya katakan parasit politik? Karena keberadaan dua orang ini bagi Prabowo Subianto menurut saya tidak lebih merupakan sosok parasit yang akan merugikan suaranya Prabowo Subianto besok. Kita tahu bahwa pengikut atau pengagum Rocky Gerung dan Fadlizon, saya kira mayoritas besar adalah pendukungnya Anies. Kita tahulah kelompok-kelompok garis keras kan pasti pilihan presidennya Anies Baswedan, bukan Prabowo, bukan Ganjar Pranowo. Nah, dalam kondisi dan posisi seperti itu, kemudian Fadlizon dan Rocky Gerung berada di samping Prabowo Subianto, ini kan parasit menurut saya. Kecuali kemudian pendukung besarnya Fadlizon dan pendukung besarnya Rocky Gerung semuanya akan terbawa mendukung Prabowo Subianto, lah itu baru sisi positif. Tapi kalau kemudian menggerogoti kan ini ya namanya parasit, benalu menurut saya. Nah, oleh karena itu sekali lagi bagi Pak Prabowo Subianto mungkin ingin saya tegaskan kembali, kalau Pak Prabowo ingin sukses pada Pilpres 2024 ini, tidak ingin mengalami kegagalan kembali pada seperti Pilpres 2019, 2014, ya harus sanggup memberikan sikap tegas, sanggup membuat sebuah keputusan tegas terhadap khususnya Fadlizon yang memang secara struktural adalah elit politik di Partai Gerindra. Ya bentuknya seperti apa terserahlah. Masa saya harus ngajarin elit politik Gerindra. Yang intinya bagaimana jangan sampai Fadlizon sering-sering muncul atas nama Gerindra, apalagi kemudian mempromosikan Pak Prabowo ya, dalam konteks ini ya, dalam konteks Prabowo. Kalau perlu suruh tidur lah, kalau memang tidak sanggup untuk memecat, tidak sanggup untuk memberikan sanksi, suruh tidur, nggak usah bersuara sama sekali, biarkan hilang dari peredaran. Menurut saya itu jauh lebih positif, jauh lebih menguntungkan bagi Pak Prabowo ya, bagi Pak Prabowo dalam konteks Pilpres 2024. Kalau dalam konteks pemilu legislatif mungkin sedikit menguntungkan, karena mereka orang-orang ekstremis itu yang akan nyoblos Fadlizon, ini menguntungkan bagi Gerindra, akan nambahi suara bagi Gerindra, setidaknya suara di dapilnya Fadlizon. Dan kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh Fadlizon sesungguhnya adalah tidak lebih dari konteks itu. Dia berdekatan dengan kelompok-kelompok garis keras dapilnya, karena dia tahu bahwa mereka adalah pemilih politiknya dalam pemilu legislatif yang dilakukan. Dia tidak akan berani bersikap keras menjauhkan mereka, mengkritik mereka, karena dia takut kehilangan suara. Hanya itu, menurut saya hanya itu saja untuk menjaga konstituennya di pemilu legislatif, sehingga Fadlizon tetap bisa menjadi anggota DPR RI. Begitu saja menurut saya. Kalaupun kemudian dia membuat narasi membela pembubaran HTI, membela pembubaran FPI, ikut menyerang Densus bagaimana suara-suara garis keras itu, tidak lebih dari upaya itu menurut saya. Tetapi dalam konteks seriously, substansial menulisan no way, tidak akan mungkin. Jadi kalau begitu siapa sebenarnya yang pintar dan siapa yang bodoh? Menurut saya yang pintar ya Fadlizon, karena dengan narasi-narasinya itu tetap mendapatkan suara untuk pemilu legislatif
untuk mengantarkannya menjadi anggota DPR RI. Nah, sementara secara substansial sesungguhnya tidak ada yang dilakukan oleh Fadlizon untuk membela kelompok-kelompok ekstremis ini. Ya buktinya kan gugatan-gugatan HTI dulu, gugatan FPI dibubarkan. Ya tidak ada hal yang secara substansial dilakukan oleh Fadlizon untuk menolong mereka. Contoh lain ketika rame-rame KM50 itu kan beberapa laskar FPI yang bentrok dengan polisi hingga meninggal dunia. Fadlizon kan kelihatan narasinya aktif membela mereka, membesuk mereka. Tapi adakah upaya hukum dari Fadlizon sendiri untuk membackup keluarga ini secara serius? Kita tidak melihat. Ya sebalas narasi yang semuanya menurut saya adalah upaya politik, narasi-narasi politik untuk tetap menjaga suaranya tidak kabur gitu. Sehingga besok pemilu lagi dia dicoblos lagi. Hanya itu menurut saya begitu. Kalau bentuknya pembelaan substansial serius, maka langkahnya apa yang dilakukan follow up-nya adalah politik, upaya-upaya politik yang dilakukan tidak hanya oleh Fadlizon tapi juga oleh Gerindra secara kelembagaan, secara partai politik untuk membackup dan menolong mereka. Tapi faktanya kan tidak. Ya kan mana mungkin secara pribadi bisa menolong hal-hal besar seperti itu. Pasti harus dilakukan oleh upaya-upaya politik melalui jalur partainya. Tapi kan tidak. Artinya apa yang dilakukan oleh Fadlizon selama ini adalah narasi-narasi politik yang tujuan besarnya sebenarnya menurut saya adalah untuk bagaimana agar dia tetap menjadi anggota DPR dipilih oleh mereka. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya.